Faslun fi arkanis shaumi. Arkanuhu ay shaumi fardhan kana aw naflan thalathatu asya. Yang di luar kedengeran kagak? Kirain pusatnya makanan. Belum masih kedengeran. Pasal di dalam menjelaskan rukun-rukun puasa. Kita akan menghadapi puasa, bentuk kegembiraan kita sekarang ini, yakni berbekal dengan ilmu, supaya puasa kita tegak dengan ilmu. Pasal di dalam menjelaskan rukun-rukun puasa. Rukun puasa, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah. Puasa fardu diantaranya besok kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua usianya disampaikan bulan Ramadan. Ya Rabbal Alamin. Dan termasuk salah satu kematian yang utama di bulan Ramadan. Oleh karena itu, silakan yang mau mendapatkan keutamaan wafat di bulan Ramadan. Amin. Setuju yang di luar? Ragu-ragu ini. Di antaranya puasa fardu, apalagi puasa nadar, apalagi puasa qadha Ramadan. Saya cuma diingetin, barangkali di antara yang hadir ada yang punya hutang puasa Ramadan, baik itu hutang puasa 2020 ataupun hutang puasa 2019 ataupun hutang puasa 2018 sampai 2005. Maka sebelum Ramadan datang, kita punya kewajiban untuk membayar hutang, karena bagaimanapun hutang harus dibayar. Kita hutangnya bukan kepada manusia, hutangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi puasa fardu, puasa Ramadan, puasa nadar, puasa qadha Ramadan. Berikut pula ataupun puasa sunnah. Ya, banyak macamnya. Rukun puasa thalathatu asya'a, ada 3 perkara. Qala Ziyadiyu hadha wal mashhur wa ja'ala fil anwar arba'atun. Kata Imam Az-Ziyadi, 3 perkara inilah yang masyhur, yang dikenal orang banyak. Cuman di dalam kitab Al-Anwar ditambahkan menjadi 4. Apa rukun puasa yang keempat? Qabilul waqti lis-shaum, yakni melaksanakan puasa di waktu yang diterima untuk melaksanakan puasa. Puasa Ramadan di bulan Ramadan, jangan sekarang. Nah, tidak diterima waktunya. Ya, puasa bulan Muharram di bulan Muharram, jangan di bulan Rajab. Ya, nah, jadi qabilul waqti lis-shaum, waktu diterima, waktu untuk melakukan ibadah puasa. Jadi kalau bulan Ramadan, ya di bulan Ramadan. Yang memang tipis sekali adalah, makanya dalam satu hadis Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian li ru'yatihi. Lam di sini bermakna ba'da. Pertama, li ru'yati, pertama menunjukkan sumu li ru'yati, puasalah Ramadan kalian setelah melihat hilal Ramadan. Ya, makanya di sini setelah melihat hilal Ramadan. Dalam
dalam salah satu hadis Rasul dikatakan beliau mengisyaratkan bulan Sya'ban, beliau mengisyaratkan bahwa 29 hari Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, maka Rasulullah SAW sangat memperhatikan kapan masuk waktu Ramadan, tidak seperti terjaga di bulan-bulan yang lain. Ketika menjelang Ramadan, beliau subhanallah, Sya'ban akhirnya di akhir waktu Sya'ban pada 29 Sya'ban beliau sudah menjelang sore, menjelang maghrib sudah siap-siap memperhatikan tanda-tanda muncul atau tidak hilal. Fa'in gumma alaikum, apabila pada 29 Sya'ban berarti besoknya Ramadan, ketika malam sore hari itu menjelang maghrib itu ada tanda-tanda tampaknya hilal, maka esok sudah masuk Ramadan. Fa'in gumma alaikum, apabila tertutup awan, maka fa'akmilu iddata salat, disempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi waktu diterimanya puasa adalah pada saat ketika setelah melihat hilal Ramadan. Di sini tenang aja, kita nggak usah ribet-ribet. Bagaimana untuk melihat hilal? Gede bener. Ya, sholat al-hilal. Ya, kalau yang pengen mau lihat silahkan di tempat yang tinggi, umpama di atas Masjid Al-Barokah punya teropong, silahkan. Ya, tapi melihat teropong al-hilal, jangan dari atas teropong janda. Wah, bahaya itu. Ah, ya kan? Jangan salah gunakan. Oke? Banyak lihat al-hilal, pengen lihat al-hilal. Alasan doang. Ternyata ini cari ini, masya Allah. Sambil. Biar jadi sedekah ini. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga untuk menentukan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, dan bukalah, artinya tidak puasa setelah melihat al-hilal li ru'yatihi yang kedua ini, aftiru li ru'yatihi menunjukkan selesai puasa Ramadan. Rasul mengisyaratkan bulan Ramadan itu, mengatakan beliau mengisyarat dengan tangan beliau. Pertama begini, berarti berapa? 10. Yang kedua begini, berapa? 10. Yang ketiga begini, 29. berarti 29. Nah, 29 hari. Tapi ketika di lempengan puasa, alhamdulillah, lempengan mau akhir Ramadan berpisah Ramadan, kita senang banget, apa pulang kampung. Padahal sedih yang kita rasakan, karena ditinggal tamu yang agung, yang pahalanya berlipat-lipat, ya subhanallah. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa, mau puasa melihat al-hilal, mau lebaran melihat al-hilal. Makanya ketika akan mau Ramadan, mau lebaran, kita ini sebenarnya sudah sempurna. Mau Ramadan melihat al-hilal ke sana, mau lebaran melihat Syawal di sana. Lengkap kan? Hilal Syawal. Hilal Syawal. Makanya jangan-jangan mentang-mentang saking lengkapnya al-hilal ada, Syawal ada, pada kagak puasa ya. Waduh. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qabilul waqti lis-shaum, yakni puasa dilakukan pada waktu yang diterima. Ahad
Awaluha, yang pertama rukun puasa niatun niat. Hebat ini. Rukun yang pertama bukan urusannya urusan perut. Rukun pertama bukan urusan makan perut, menahan makan ini bukan, tapi niat. Kenapa? Karena ibadah, fattaqaratil ibadah dan niat. Karena ibadah membutuhkan niat. Puasa ibadah bukan? Ibadah. Lantaran ibadah kudu niat. Ngaji ibadah bukan? Ibadah. Karena ibadah butuh niat. Zikir ibadah bukan? Ibadah. Karena zikir ibadah butuh niat. Nyari duit ibadah bukan? Ibadah. Karena ibadah butuh niat. Nyari istri ibadah bukan? Ibadah. Perlu nih. Nyari yang kedua ibadah bukan? Perlu duit. Ingat. Emang orang paling paling sumput. Nah, iya, punya dua biang, udah punya duit, perlu duit. Ya, mudah-mudahan saya doain mudah-mudahan tambah. Amin. Tambah sehatnya. Amin. Tambah rumahnya. Amin. Tambah motornya. Amin. Tambah Amin. Istighfarnya, istrinya. Ya terserah lah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, yang pertama urusannya adalah ya niat. Niat ini adanya di hati. Kapan waktunya? Waktunya lailan, malam hari. Penting. Waktunya malam hari. Disebut malam ketika terbenam matahari, mulai maghrib. Nah, boleh tuh niat. Sampai kapan? Sampai menjelang fajar shadiq. Menjelang fajar shadiq. Nah, menjelang subuh niat. Bagaimana kalau niat ketika pas lempungan azan subuh? Kalau azan subuh, ayat subuh masuk waktu puasa. Jadi bagaimana puasanya? Wah, niatnya tidak sah. Tidak sah niat, puasanya tidak sah. Tapi wajib imsak. Tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dengan istri. Pokoknya wajib imsak. Sampai kapan? Sampai maghrib. Dapat pahala imsak, tapi wajib mengkodok puasa Ramadan karena tidak dianggap puasa. Nah, lain-lain. Nanti hadisnya karena perbedaan antara niat puasa fardu dengan niat puasa sunnah. Likulli yaumin fil fardi, yakni bagi setiap hari pada puasa fardu. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat ada di hati. Ya, tempatnya niat ada di hati. Sama ketika kita sholat, Allahu Akbar, sama tempatnya di hati. Walaupun ayastahdira hakikat as-shaum allati hiya imsak 'anil muftir jami'an nahar ma yajibu fi min kaunihi an Ramadan. Wajib menghadirkan hakikat puasa. Apa sih hakikat puasa itu? Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Dalam suatu firman Allah, inni nazartu lirrahmani shauman, kata emaknya Nabi Isa, Siti Maryam, sesungguhnya saya nazar kepada Allah, lirrahman, kepada zat yang maha pengasih, maha penyayang. Apa? Shauman, menjaga. Cuman kalau Siti Maryam menjaga apa? Menjaga anil kalam, ngomong sama orang lain.
Tapi kalau kita di sini menjaga makan, minum, rokok, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi hakikat puasa adalah al-imsak anil muftir, dari hal yang membatalkan puasa. Jami'an nahar, waktunya adalah selama sepanjang siang, mulai dari fajar shadiq subuh sampai terbenam matahari. Ma'amaya dibupi min kauni an Ramadan, disertai ya. Jadi pertama hakikat puasa adalah rusak, menahan diri. Yang kedua, karena puasa ini adalah puasa fardu Ramadan, maka niatnya itu harus dijelaskan, ditentukan dengan puasa fardu Ramadan. Saya niat puasa fardu, sah apa tidak? Kalau memang itu tidak ditentukan apa Ramadan, apa qada, apa ini, bisa menyebabkan tidak sah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala takfin niyat di lisan dunal qaul. Niat tidak cukup di lisan, tapi tempatnya niat adalah di hati. Memang la yushtaratu talaffuz, melafatkannya tidak disyaratkan, cuman disunnahkan. Disunahkan. Kenapa sih kok disunnahkan, tidak diwajibkan? Karena niat tempatnya di hati. Jadi kalau mulutnya niat puasa Ramadan, hatinya tidak sah niatnya. Tanpa melafazkan lewat mulut pun, cukup dengan hati, maka sah niatnya. Kenapa? Karena tempat niat ada di hati. Disinilah fungsi daripada melafazkan adalah liyu'awinal lisanul qalba. Lisan membantu hati menyempurnakan niat. Coba, ketika kita melafazkan niat, maka melafazkan niat dengan lisan, hati merekam. Kita praktekin dan nih. Kita sama-sama niat puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma ghadin adai fardhi syahri Ramadan di sanati lillahi ta'ala. Tuh. Nawaitu shawma ghadin, saya niat puasa esok hari. An adai fardhi syahri Ramadan, dalam rangka menunaikan puasa fardu Ramadan. Hadi sanati, di tahun ini. Mungkin ditambahkan sunnahnya iman dan waktu sahabat, melaksanakan puasa karena keimanan kepada Allah, waktu sahabat semata-mata mencari ridho Allah, pahala dari Allah, lillahi, hadis sanati iman dan waktu sahabat lillahi ta'ala. Nah, ketika mulut melafazkan, hati merekam, maka disitulah menyempurnakan niat. Nah, sama kayak kita sholat kan, cuman kan talafuznya kan sunnah, cuman ketika kita tempatkan niat ketika takbiratul ihram. Tapi kan kita sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah, itu tuh hati tuh nginget tadi tuh lafaz tadi. Inilah maksudnya liyu'awila lisanul qalba, lisan membantu hati menyempurnakan niat. Nah, inilah. Jadi melafazkannya sunnah, tapi tempat niat di hati. Makanya hati merupakan anggota batin yang ada tidak kelihatan di dalam kita, tapi rupanya yang batin ini menentukan yang zahir.
kita nggak makan, nggak minum segala macam, kagak niat, kagak sah. Tuh dia. Nah, rupanya yang batin menentukan yang zahir. Penting. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah kalau di musola di masjid tempat-tempat kita ini ada yang tukang ingetin, Bilal namanya. Bilal tujuannya ngingetin supaya tidak lupa kita niat. Nah, lantaran tidak lupa niat ini, ingetin Bilal, sehingga setelah tarawih kita rame-rame niat puasa. Nawaitu shoma qadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Oh, rame-rame semesti kita niat. Rupanya mengingatkan jangan sampai lupa, karena niat merupakan rukun puasa yang pertama lagi. Ini sangat penting. Maka kedudukan Bilal penting apa tidak? Penting. Ingetin nih, niat penting ini. Maka ya mudah-mudahan besok Ramadan ya bagi tugas kita. Ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum, ada yang jadi Bilal. Jangan semuanya daftar jadi Bilal. Siapa jadi makmum? Pegang semuanya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situlah. Lalu kemudian wa yu'lamu min kauni ma'aliha ma dzukira annahu law nawa shaum biqalbi fi athna'i sholati sahhat niyah. Subhanallah. Kemudian keadaan niat, kondisi niat ini adalah di hati. Ketika kita lagi sholat nih, tes ini suka ngadat ini. Kayaknya kalau dibawa ngaji dia ngambek deh. Ya, kudunya ini dangdutan. Ketika kita lagi sholat, hati ngomong niat puasa Ramadan besokannya. Bagaimana? Sahhat niyatnya, sah niatnya. Yang penting jangan dilafadzkan. Ini kalau dilafadzkan repot. Lagi dilafadzkan bareng-bareng makmum. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dilafadzkan bareng-bareng semasjid bisa. Nawaitu shoma qadin an adai fardhi rusak. Ya, kalau di hati walaupun tengah-tengah sholat sah tetap. Ya, karena ini kerjaannya hati niatnya. Qala Ziyadiyu falau nawa lailata awwali Ramadan shauma jamihi lam yakfi li ghairil yaumil awwal. Kata Al-Imam Az-Ziyadi mengatakan, jikalau orang yang puasa niat pada malam pertama Ramadan, bagaimana bentuk niatnya? Shauma jami, yakni niat puasa borongan. Bagaimana? Saya niat puasa Ramadan mulai esok hari sampai sebulan penuh. Waduh, ini kan niatnya borongan, mulai besok sampai sebulan. Borongan bukan? Borongan. Kita bangunan nih, berapa semuanya? Ya, 100 juta saya borongin. Borongan. Rupanya yang diborong bukan cuma bangunan, niat puasa diborong juga. Hebat betul ini orang. Kayaknya borongan bukan cuma kita bangunan. Oh, ini borong. Ngaspal, udah saya borong. Rupanya niat juga, ada borongan. Luar biasa. Kita emang pengen yang enak-enak aja ini. Lalu bagaimana? Lam yakfi li ghairil yaumil awal. Lam yakfi, tidak cukup, tidak sah. Tapi berlaku hanya hari pertama saja. Selanjutnya
Hari kedua, hari ketiga bagaimana? Tetap harus niat. Makanya itu saban malam kita diingetin sama Bilal setelah tarawih. Awal itu sallallahu alaihi Ramadan hadis sanati iman wa tisabillahi taala. Tujuannya apa? Karena puasa Ramadan niatnya dalam mata kita Syafi'i kata Imam Ghazali mengatakan kudu saban malam. Saban malam dan tempatnya di malam hari puasa fardu. Nah, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada ikhtilaf ulama berbeda-beda para ulama. Lakin yang bagi lakum dzalika liyahsula lakum shaumul yaumil ladzi nasyaniya fi inna Malik. Kata Imam Malik mengatakan bahwasanya ya siogianya bagi orang puasa, orang yang niat begitu tuh yang apabila khawatir di tengah-tengah 1 bulan ini ada hari di mana dia lupa niat. Dibolehin kata Imam Malik. Bolehin. Ini perbedaan pendapat para ulama. Bagaimana kata Imam Hendrik? Waduh, Imam Hendrik. Enggak ada. Ya. Kama yusallu lahu ayyawiya awwal yawmil ladzi nasya fihi yasulalahu. Saumu inda Abi Hanifah. Cuman bahkan kata Imam Abu Hanifah disunahkan. Disunahnya tujuannya tadi khawatir di antara 29 atau 30 hari ini lupa niat. Cuma persoalan ini wawadihun. Masalah ini jelas. Apa jelasnya? Anna ma'allahu inqalada. Yakni jelasnya adalah sesungguhnya perkara kedudukan persoalan ini apabila orang yang puasa ini mengikuti imamnya siapa. Kalau dia mengikuti Imam Malik, ikuti, boleh puasa borongan, niat puasa borongan. Kalau dia mazhab Imam Abu Hanifah, bahkan disunahkan niat puasa borongan. Tapi kalau dia Imam Syafi'i, maka kita niat kudu saban malam. Makanya, jadi kita ngerti. Kenapa sih kok setiap malam kita Bilal ini iseng kali ya Bilal ya? Masa iseng? Ibadah kalau tidak ada tujuan, nggak mungkin. Masa kita iseng? Makanya, nawaitu shoma qaulil Bilal membimbing, mengingatkan kita lihat rame-rame. Itu karena supaya sah ibadah kita disertai dengan niat. Wa illa kana mutalabbisan bi ibadatin fasidah. Kalau emang kita mencampur aduk, dah saya pakai mazhab Maliki, padahal dia puasanya ikut mazhab Syafi'i, atau dia mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Mutalabbisan bi ibadatin fasidah. Puasanya ini menjadi yang bercampur aduk dengan kerusakan. Dalam hal apa? Fiqh dalam keyakinan bermadhab. Bahwa haram, hal itu tidak boleh. Nah, jadinya bagaimana? Ya kita sabar malam. Dari sini kita mengerti dulu kenapa kok kalau kita perhatikan Bilal selalu saja mengajak kita lihat, selalu saja mengajak kita lihat. Jawabannya adalah kita bermadzhab Syafi'i dan niat harus dilakukan setiap saban malam. Makanya ketika tidak lupa niat, boleh jadi apa? Kagak terawih. Ya, betul nggak? Betul nggak? Bisa jadi nggak terawih. Kenapa? Karena tidak ada yang mengingatkan. Kalau emang kondisi sibuk kita tidak mungkin untuk terawih, setel di HP, alarmnya bunyinya niat puasa. Sehingga, waduh, HP ini niat puasa. Udah, berarti mengingatkan niat puasa kita. Jadi HP-nya yang mengingatkan. Makanya bunyinya jangan dangdutan terus. Besok ganti niat puasa. Setel. Ya, habis sisa. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walau syakka, kalau ragu-ragu.
hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajri aw ba'da. Ini ya, ini terkait niat puasa sebelum subuh atau sesudah subuh sih ya. Berarti dasar latar belakangnya adalah karena dia tidak ada pengetahuan. Sebenarnya puasa ini niatnya malam sebelum subuh atau sudah subuh ya. Lalu bagaimana kondisi kemudian dia puasa karena tidak paham terhadap itu? Ya. Kalau dia ragu bahwa tempatnya tes ya. Kalau tempatnya ini dia nggak paham, dia ragu. Nih malam sebelum subuh atau sudah subuh ya. Besok puasa lam yasih, maka dia tidak sah puasa. Subhanallah. Ragu masalah kapan niatnya. Dikatakan li'anal asla ada mengukui hal lain, karena pada dasarnya orang tersebut tidak niat pada malam hari. Keraguan bisa menyebabkan karena beda puasa fardu, puasa sunnah beda niat masalah punya niat. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idil asl fi kulli haditsin taqdiru bi aqrab zamanin. Kenapa? Karena setiap perkara yang akan datang itu ketentuannya adalah pada saat ketika sudah mendekati ibadah. Nah di situ. Makanya jadi berarti sebelum kan puasa waktunya subuh, yakni ketika fajar sholat, berarti kan masuk waktu subuh kan, berarti itu udah masuk waktu puasa. Niatnya kapan? Berarti sebelumnya, ya kan? Walaupun sebelah boleh 5 menit lagi ke, terserah sebelum ibadahnya. Cuma karena puasa merupakan ibadah yang sulit untuk tidak seperti sholat. Sholat ketika kita sholat Allah kita niat. Karena ibadah yang sulit sekali untuk pas persis kita niat langsung masuk waktu subuh sulit. Maka dari itulah waktu niat sangat panjang. Mulai maghrib sampai menjelang subuh. Bukan waktu subuh, menjelang subuh. Nah inilah penting sekali. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Launa wa syakka hal tolal fajr Allah. Beda sama orang begini. Udah fajar atau belum ya? Nah, dia itu ragunya masalah subuhnya. Udah subuh belum? Nah, bukan masalah waktu niatnya. Kalau begitu, udah subuh belum ya? Nah, kalau ragu dalam hal itu kemudian dia niat puasa, sah puasanya karena ragu subuh belum ya. Kalau masalah sebenarnya waktu niat puasa kapan sih ininya? Wah ragu berarti. Nah ini karena dasarnya tidak paham. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qaulu fil fardhi kharaja bihi nafs. Sedikit lagi. Lain dengan niat puasa sunnah. Kenapa? Fa fihi niyatun bin nahar qabla zawal. Puasa sunnah ini sah cukup niat di waktu siang, yang penting sebelum zuhur, sebelum zawal. Zawal itu ketika matahari tergelincir, ya berarti rada condong. Nah, ke barat berarti di situ mulai zawal, masuk waktu zuhur. Sebelum zuhur yang penting. Terus yustaratu intifa'il munafi qabla niyah. Yang penting kagak makan, kagak minum, kagak melakukan hal yang membatalkan puasa. Niat di siang hari, maka sah niat puasa sunnahnya. Besok hari Senin ya. Terus rupanya jam 10 pagi mau niat tuh. Kayaknya ini hari Senin ya. Masya Allah. Saya mau ngambil niat puasa sunnah Senin ah. Sebelumnya belum makan, belum minum, belum melakukan hal yang batal puasa. Jam 10 pagi. Bagaimana? Sah niat puasa sunnahnya. Umpama niatnya jam 10, jam 9.
nasi uduk 3 bungkus. Rokrosin setengah bungkus. Masya Allah. Air gak banyak, 3 galon. Gila orang juga. Jam 10 niat, ya kagak asal. Kenapa? Ini perutnya udah kepok. Nah, udah masuk kalau baik. Bangga, tidak asal. Disitulah bedanya niat puasa fardu, niat puasa sunnah dalam masalah kedudukan waktu ke depan. Nah, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah akan ada tambahan-tambahan dari guru-guru kita yang akan menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, paling tidak bentuk kebahagiaan kita menjelang Ramadan kita bekali dengan ilmu, karena bagaimanapun puasa merupakan ibadah yang dibangun oleh ilmu. Ibadah puasa merupakan amal harus dibangun dengan ilmu agar supaya puasa kita dibimbing oleh ilmu, sehingga untuk meminimalisir segala kekurangan, cacat dan lain sebagainya yang pada akhirnya mudah-mudahan Allah sempurnakan kekurangannya. Allah terima amal puasa kita, amin ya Rabbal. Dengan kata lain, puasa kita kagak asal goblek. Tahu puasa goblek? Puasa ikut-ikutan aja loh, bukan puasa. Ilmunya kagak dicari. Nah inilah puasa asal goblek. Nah, mohon maaf lahir batin. Saya akhiri bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.